Rumah yang kita tempati sudah pasti ada pintunya. Entah itu pintunya berwarna merah, kuning, hijau, ataupun warna lainnya. Bentuknya juga berbentuk apa, ataupun lebarnya, ketebalan yang membangun itu berbeda-beda. Tapi sejatinya pintu itu akan menjadi sempurna jika orang yang membukanya itu membuka 2 kali. Membuka keluar untuk mencari sesuatu dan membuka ke dalam untuk menyimpan apa yang dia dapatkan dan ada dalam genggaman. Assalamualaikum, bertemu kembali bersama dalam video Benda Kita, yang mana kita bahas berkenaan tentang benda yang ada di sekitar kita yang akan kita ulik secara lebih mendalam. Pintu yang ada di dalam rumah kita itu sudah pasti berbeda dengan pintu yang ada di dalam dunia maya. Karena memang dunia nyata dan dunia maya kadang berbeda. Karena memang perbedaan itu saya amati ketika saya melihat pintu yang dimiliki oleh Doraemon. Pintu kemana saja. Yang mana apabila kita membukanya, maka kita akan bisa sampai dimanapun yang kita inginkan. Kalau misalnya kita itu ingin pergi ke mana ya, ke Swiss misalnya untuk berliburan, ya kita akan membuka pintu, depannya langsung ada Swiss. Kalau misalnya kita ingin pergi untuk umroh misalnya, ya kita buka pintu Doraemon, pintu kemana saja, kita juga bisa langsung pergi ke tempat yang ingin kita kunjungi. Bahkan di dalam filmnya pun pintu Doraemon itu bisa mengantarkan kita ke galaksi lainnya, bisa mengantarkan kita ke dunia di atas awan ataupun dunia di alam lainnya, yang mana itu juga berbeda dengan pintu yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita itu berada ataupun memiliki pintu Doraemon itu, saya yakin kita hanya ingin membuka untuk keluar, tapi kita mungkin tidak mau membuka pintu tersebut untuk kembali. Berbeda halnya dengan dunia nyata yang bagi saya pintu itu memiliki 2 fungsi. Fungsi pertama adalah pintu kita untuk membuka keluar, mencari apa yang ingin kita cari, mungkin apapun itu. Dan fungsi kedua adalah kita menuju ke dalam rumah, tempat di mana kita untuk menyimpan apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita usahakan dari usaha kita membuka pintu yang pertama. Kalau misalnya pintu itu dikatakan oleh banyak orang-orang di luar ataupun oleh pepatah yang mengatakan bahwa ketika kamu itu membuka pintu, maka peluang-peluang baru akan terbuka. Itu menandakan bahwa pintu itu merupakan satu usaha yang harus kita lakukan, satu usaha yang harus kita buka agar kita mendapatkan berbagai peluang-peluang yang ingin kita capai. Mungkin kita membuka pintu untuk menuntut ilmu, membuka pintu untuk pergi ke sekolah, membuka pintu untuk kemana saja gitu, yang mana tujuannya adalah untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Maka membuka pintu itu adalah awal dari kita mendapatkan sesuatu yang bagi kita adalah yang kita inginkan. Dan kalau misalnya kita, bagi saya ya, sebagai seorang muslim, ketika kita itu mau membuka pintu atau keluar rumah, maka itu ada doanya. Doanya adalah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Artinya cari di Google. Artinya kurang lebih adalah ketika kita itu akan keluar rumah,
kita diharuskan untuk bertawakal, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Yang mana di dalam doa itu, usaha yang kita lakukan, kita berdoa agar mengharap bantuan dari pencipta alam semesta. Ada yang mengatakan semesta mendukung, maka apapun yang kita lakukan itu sudah pasti akan terjadi. Yaitu merupakan salah satu usaha kita agar apa yang kita inginkan itu bisa dicapai. Ketika kita itu mau mencapai sesuatu, hal yang pertama dilakukan, ya salah satu caranya adalah membuka pintu itu. Kalau misalnya ya, kita berandai-andai nih, pintu itu ada kamera yang mengintai, kamera yang menempel di pintu itu. Maka yang terjadi, pintu itu menyimpan ratusan ataupun bahkan ribuan memori wajah kita, tubuh kita, mulai dari kita kecil sampai kita besar. Dulu kalau misalnya kita itu kecil dibawa oleh ibu kita ke posyandu, maka pintu itu akan merekam wajah kita yang masih imut-imut, yang masih digendong, yang masih hanya bisa nangis gitu kan. Jadi waktu kita juga di sekolah dasar, kita keluar rumah, kita ceria ketika mau bertemu dengan teman-teman kita. Pintu itu merekam wajah ceria kita. Ketika kita datang pun dengan wajah yang murung, pintu itu akan merekam wajah kita. Begitu halnya dengan waktu kita SMP, SMA, dan lain-lain waktu lainnya. Pintu itu akan merekam apapun yang ada di depannya. Dan unik ya memang pintu itu ya. Kalau misalnya pintu itu bisa merekam suara, maka ya pintu itu akan mendengarkan apa saja yang kita ucapkan. Mungkin ketika kita itu datang dari kampus ya, atau dari pekerjaan, dari bekerja dan bertemu teman, kita keluar itu mungkin dengan menyanyi-nyanyi gitu kan ya, senang. Ketika kita datang ke dalam, kita menutup pintu, maka mungkin di antara kita ada yang tetap bernyanyi, tetap menunjukkan kata-kata yang senang gitu kan ya. Ada juga mungkin yang merasa gundah gulana, galau dan lain sebagainya. Kalau misalnya pintu itu memiliki rekaman, maka pintu itu akan menyimpan ratusan ataupun ribuan memori yang telah kita lakukan, yang mana mungkin kegiatan yang kita lakukan baik ataupun buruk itu tidak diketahui oleh orang lainnya. Jadi pintu itu merupakan saksi kita dalam mengarungi kehidupan, entah itu senang, entah itu datar, entah itu duka. Jadi pintu itu merupakan salah satu yang akan kelak menjadi saksi kita, entah itu di yaumul akhir ya. Akan memberikan suatu pernyataan, memberikan satu penjelasan. Dulu itu orang yang ada di dalamnya itu bagaimana. Jadi kalau misalnya pintu itu diibaratkan memiliki kamera, maka pintu itu kalau misalnya kita recap kembali, maka pintu itu akan menjadi story yang menggambarkan kita mulai dari kecil sampai mungkin dewasa. Dan kalau misalnya pintu juga itu diibaratkan seperti suatu pengandaian ya. Misalnya buku itu adalah pintu menuju dunia lain. Ada juga pintu maaf ya. Nah, ini kalau misalnya berkenaan dengan selesai Ramadan, maka kita ada di bulan Syawal. Maka bulan Syawal yang kita ketahui adalah saling memaafkan. Maka adanya pintu ini adalah pintu maaf. Maka saya memohon maaf kalau ada
salah dan hilaf dari ucapan yang saya ucapkan. Mohon maaf lahir dan batin. Kita bertemu di video selanjutnya bersama dalam video yang membahas tentang apapun yang ada di sekitar, entah itu karakter, pendidikan, ataupun benda. Sekian untuk video kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.